Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hikmah. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai optimasi food imaging untuk scanning surface dental sebagai kandidat diagnosis karies gigi. Yang mana hal ini diperlukan untuk memenuhi mata kuliah optika modern. Nah, kenapa dibuat optimasi food imaging untuk scanning surface dental sebagai kandidat diagnosis karies gigi? Nah, latar belakang yang mendasari adanya gagasan ini atau adanya judul ini yaitu salah satunya kesehatan gigi dan mulut memainkan peran yang penting dalam menjaga kesehatan umum dan kualitas hidup seseorang. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah karies gigi. Nah, karies gigi ini suatu penyakit yang dapat merusak struktur gigi sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan jika tidak dideteksi dan ditangani secara dini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mengatakan bahwasanya karies gigi ini merupakan salah satu jenis penyakit yang paling umum yang mempengaruhi populasi global dengan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas hidup, nutrisi, dan juga produktivitas. Meskipun peningkatan kesadaran akan pentingnya perawatan gigi, diagnosa dini mengenai karies gigi ini masih tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan teknologi pencitraan permukaan dental menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mendeteksi karies gigi sejak dini dan memberikan perawatan yang tepat waktu nantinya. Nah, fiber optic dental surface imaging muncul sebagai salah satu teknologi yang menjanjikan dalam memberikan gambaran visual permukaan dental dengan tingkat resolusi yang tinggi. Namun, meskipun positifnya teknologi ini masih memerlukan optimasi yang lebih agar dapat menjadi alat diagnostik yang lebih efektif dan andal. Beberapa kendala yang dihadapi melibatkan parameter teknis seperti intensitas cahaya, sudut pengambilan gambar, dan juga penanganan data gambar yang kompleks. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, dalam penelaahan ini, yang ditelaah dari berbagai jurnal, akan mencoba untuk mengulas kesenjangan-kesenjangan dan bagaimana proses dari imaging ini untuk mendeteksi karies gigi agar masyarakat itu jauh lebih beruntung. Nah, nantinya hasil dari penelaahan yang saya buat dari berbagai jurnal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau informasi mengenai kesehatan gigi dan juga teknologi pencitraan dental dengan mengoptimalkan teknik imaging atau food imaging. Praktisi kesehatan gigi dapat memiliki alat yang lebih efektif dalam mendeteksi karies gigi pada tahap awal, memungkinkan interferensi yang lebih cepat dan waktu yang juga tepat. Nah, tujuan dari, maaf ini salah, harusnya ini adalah tujuan dari penelaahan ini yang salah satunya itu untuk menganalisis fenomena aplikasi food imaging yang berkaitan dengan ilmu optika, menganalisis besaran fisis yang digunakan untuk menjustifikasi fenomena dan juga menentukan hubungan besaran fisis dengan fenomena yang akan terjadi dalam proses imagingnya nanti. Jadi ini fenomena ini fenomena yang berkaitan dengan food imagingnya, bukan berkaitan dengan karies giginya, tapi lebih ke food imagingnya. Nah, seperti apa metode penelitian yang digunakan atau beberapa penelaahan dari berbagai jurnal yang telah saya didapatkan beberapa yang mana ini mengacu pada satu jurnal yang kemudian saya cari atau saya kumpulkan, saya gabung dari beberapa jurnal untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat. Jadi menurut salah satu jurnal itu ada yang menggunakan 3 metode ini. Yang pertama, metode pengaturan eksperimen, akuisisi data, pencitraan kekasaran permukaan, dan juga analisis elastik.
Untuk yang pertama yaitu adalah pengaturan eksperimen. Untuk pengaturan eksperimennya sendiri itu merupakan langkah pertama. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu pengaturan estimasi kekasaran permukaan G menggunakan wet imaging-nya. Kemudian mengatur terutama dalam pemancar serat optik, panjang mekanis prob serat optik, dan juga sampel giginya juga harus disiapkan ya untuk memprogram atau menjalankan dari imaging-nya nanti. Untuk prob serat optik ini terbuat dari 2 PMMA atau 2 polimetil akrilat panjangnya sebesar 2 meter yang terdiri dari 1 inci transmisi berdiameter 1 mm dan juga 16 inci serta penerimaan berdiameter 0,25 mm, bukaan numerik 0,5, indeks bias intinya nanti sekitar 1,5 dan indeks bias kosongnya sekitar 1,4. Saya sekitar 1,4. Nah, laser HN helium natrium merah dengan panjang gelombang 133 nanometer digunakan sebagai sumber cahaya dengan daya keseluruhan rata-rata sebesar 5,5 megawatt. Diameter berkas 0,8 mm dan divergensi berkasnya itu 1,0 milirat. Fotodetektor adalah fotoida silikon berkecepatan tinggi dengan respons optik yang membentang dari 400 hingga 1100 nanometer sehingga kompatibel dengan berbagai cahaya tampak. Sumber cahaya dimodulasi secara eksternal oleh helikopter itu baling-baling dengan frekuensi 130 Hz untuk menghindari harmonisasi atau harmonisa dari frekuensi saluran, yaitu sekitar 50-60 Hz. Sumber cahaya termodulasi digunakan bersamaan dengan amplifier atau penguji untuk mengurangi penyimpangan arus direct current dan interferensi cahaya yang sekitar. Perpindahan prob serat optik dicapai dengan memasangnya pada tahap transisi mikrometer yang dipasang secara kaku pada meja bebas getaran. Next, kemudian adalah akuisisi data. Pertama, refleksivitas permukaan diperoleh dengan membandingkan kekuatan cahaya sebelum dan sesudah permukaan reflektif. Kemudian menggunakan pengaturan dan juga cahaya yang digabungkan dalam inti transmisi tunggal dan kemudian dipancarkan ke permukaan G. Cahaya yang dipantulkan dari permukaan G kemudian ditransmisikan melalui 16 inti penerima ke fotodetektor. Nah, jumlah cahaya yang terdeteksi oleh fotodetektor bergantung pada jarak antara ujung prob dan juga target yang dipantau. Dalam penelitian ini, sinyal dari serat penerima diukur terhadap perpindahan dengan menggerakkan prob secara maksimal mencapai titik nol, di mana permukaan reflektif datar dari sampel itu dari sampel gigi dan prob berada dalam kotak dekat masing-masing. Dari sampel-sampel itu akan digunakan secara diurutan sebagai tolak refleksi. Oke, kemudian adalah hasil dan juga yang ketiga yaitu pencitraan pemasaran permukaan dan juga analisis statistik. Nah, nanti akan didapatkan data mentahnya. Kemudian data mentah itu diproses dan diubah menjadi gambar 2 dimensi dan juga 3 dimensi menggunakan plot permukaan mesh 3 dimensi menggunakan MATLAB. Jumlah array X dan juga Y yang dibuat masing-masing sesuai dengan jumlah langkah perpindahan yang dilakukan sepanjang sumbu X dan Y. Array Z mewakili tegangan keluar yang ditangkap oleh penguat, penguji, dan sesuai masing-masing posisi X dan juga Y dalam array. Dimensi efektif keempat ditambahkan ke grafik dengan menerapkan warna pada permukaan mata jaring yang bervariasi dengan tinggi mata jaring. Kisaran warna mengikuti urutan warna merah, hijau, biru dengan merah sesuai dengan nilai Z yang lebih tinggi dalam tarik. Oke, analisis statistik lebih lanjut. Kemudian ini akan diperlukan untuk mendapatkan ukuran pasaran secara kuantitatif. Digunakan pasaran rata-rata adalah parameter penyelesaian permukaan yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dan orang-orang industri. Hal ini sangat berguna dalam mengukur
dan mengkualifikasi pasangan permukaan tertentu sebagai proses terhadap faktor eksternal merupakan rata-rata aritmatika dari nilai absolut tinggi karakteristik kasaran. Nilai rata-ratanya diukur dengan RA sama dengan sigma YI per N, yang mana YI adalah tingkat ketidakteraturan pasaran dari nilai min dan N adalah banyaknya data sampling. Nilai RA yang lebih tinggi kemudian akan mencerminkan permukaan gigi yang lebih kasar dan mendapatkan nilai RA standar deviasi tegangan keluaran dalam setiap garis pemindaian. Karena simpangan bakunya nanti menunjukkan seberapa besar variasi yang ada nilai rata-ratanya, maka konvensi ke nilai perpindahan masing-masing menghasilkan YI untuk setiap kolom. Jadi akan dibuatkan tabulasinya seperti itu. Inilah setara dengan rasio deviasi standar terhadap kemiringan tegangan keluaran garis besar kurva berbeda terakhir. Nilai RA diperoleh dengan merata-rata nilai YI. Pengukuran stabilitas atau kesalahan pengukuran diperoleh dengan menangkap total 100 pembacaan tegangan keluaran secara terus-menerus selama 200 detik. Sementara probe telah dipasang pada satu titik di atas permukaan selama percobaan suhu jaga konstan pada suhu ruang yaitu sekitar 25 derajat Celcius dan bervariasi seperti apa. Oke, next. Berikutnya yaitu adalah hasil dan juga pembahasan. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat dilihat pada grafik ini atau gambar ini menunjukkan bahwasanya intensitas cahaya pantulan versus jarak slot optik dari berbagai permukaan pantulan biji yang mulat. Semua kurva menunjukkan maksimum dengan peningkatan kemiringan depan secara bertahap dan juga linear, sedangkan kemiringan belakang membuat hubungan hukum kuadrat yang hampir berbanding terbalik. Ketika perpindahannya ditingkatkan, lebih banyak cahaya yang dapat dikumpulkan oleh inti penerima karena bertambahnya ukuran kerucut cahaya yang dipantulkan. Peningkatan perpindahan lebih lanjut menyebabkan tumpang tindih yang lebih besar yang mengakibatkan peningkatan lebih lanjut pada daya keluaran seperti yang terlihat pada bagian pertama kurva hingga mencapai nilai puncak. Dan nilai puncak ini daya kerucut yang dipantulkan beda pada luas permukaan saat berat menerima. Peningkatan perpindahan lebih lanjut mengakibatkan ukuran kerucut yang dipantulkan lebih besar dari ukuran serat penerima. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil dari kekuatan cahaya yang dipantulkan yang terdeteksi seperti terlihat pada bagian kedua kurva. Intensitas yang diterima sangat bervariasi di antara berbagai permukaan gigi karena adanya perbedaan reflektivitas permukaan gigi. Reflektivitas permukaan gigi molar kan masing-masing seperti atur, yang mana sensitivitas sensor nanti ditentukan oleh kemiringan bagian garis lurus dan juga kurvanya. Sensor memiliki dua kemiringan depan dan kemiringan belakang dengan sensitivitas lebih tinggi pada kemiringan depan, berdasarkan kemiringan diperoleh sensitivitas tentang dan permukaan gigi molar karena sininya sebesar yang didapatkan pada jurnal. Oke. Untuk analisisnya seperti itu. Nah, itu untuk analisisnya. Untuk stabilitas sensor ya, untuk stabilitas sensornya itu sendiri dihitung dengan menggunakan perpindahan juga dari segi dan juga kesalahan yang diamati masing-masing jadi praktikum. Lalu kemudian menunjukkan tampilan dua dimensi juga tiga dimensi permukaan gigi geraham yang diperoleh dari 2027 garis pemindahan sepanjang sumbu garis dan sumbu kolom. Karena saya dipantulkan dari permukaan gigi bergantung pada tekstur permukaan gigi jarak dengan kasaran yang diperoleh dari simpangan 11,2% dengan rata-rata kasaran masing-masing sebesar 62,6. Oke, berikut itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal berbagai jurnal yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa
dapat disimpulkan bahwa sensor optik diperkenalkan sebagai metode non-destruktif baru untuk pencitraan kuantitatif dan pengukuran kelaseran permukaan yang dengan mode non-kontak. Sensor ini didasarkan pada teknik modulasi transistasi menggunakan slat bandar plastik multimode sebagai probe dan juga laser dari natrium sebagai sumber cahaya. Kelayakan sensor untuk uh, kelayakan sensor kelayakan sensor untuk memperkirakan kelaseran permukaan berbagai jenis hiji telah dibuktikan. Misalnya rata-rata kelaseran permukaan RA untuk permukaan ideal ini fluorescent komposit di tiruan masing-masing. Sesuai dengan praktik kemarin ini akan sangat membantu meneliti karakterisasi dan evaluasi permukaan yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sangat saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.